Pak Reno, saya nanya lah itu. Iya. Artinya kan kita lihat Labuan Batu ini sekarang masyarakatnya ini lumayan banyak ya. Betul. Lumayan banyak. Kemudian Pak Reno sebagai kepala BPJS di Labuan Batu, Ya. ada berapa jumlah dari masyarakat kalau kita ambil persentasinya yang sudah ikut dengan BPJS Ketenagakerjaan ini? Oke. Jadi gini juga ya kan Bang. Kalau dari segi konteks BPJS Ketenagakerjaan, kita lihat itu melalui data sensus ya, data sensus dari BPS. Tapi kan itu dipisahkan lagi dia, ya kan? Angkatan kerja. Jadi dari data yang ada di BPS, Coba kita. nah, ini data tadi. Pak Reno, terima kasih Bapak mau datang ke kantor kami di Koperasi Restorasi Anak Bangsa ini. Ya. Nah, ini kantor kita bangun memang sebagai kantor penyuluh swadaya. Yang mana kantor ini kita harapkan dapat dimanfaatkan untuk masyarakat Labuan Batu, baik itu di sektor pertanian maupun di sektor UMKM-nya. Nah, yang berhubungan dengan ekonomi. Nah, kalau saya lihat Labuan Batu saat ini angka penduduk cukup lumayan. Betul. Ya. Cukup besar. Nah, dari jumlah penduduk yang ada, yang kategori sudah ikut di dalam program BPJS Ketenagakerjaan ini, ada berapa persentasenya, Pak? Oke. Jadi gini juga Bang ya, saya jelaskan juga ya, terkait masalah BPJS Ketenagakerjaan. Dengan jumlah penduduk Labuan Batu itu yang cukup besar, kita bagi lagi itu, ya kan? Jadi untuk ruang lingkup BPJS Ketenagakerjaan itu diambilnya adalah dari sektor pekerja. Dalam hal ini adalah angkatan kerja, ya kan? Jadi di BPJS Ketenagakerjaan itu juga pekerja dibagi lagi. Ada dua sektor, ya gitu. Khusus untuk sektor formal tadi maupun informal tadi. Kebanyakan memang yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu adalah di sektor formal, ya kan? Contoh, sektor formal itu dilihat dari angkatan kerja di Labuan Batu itu 68%, ya kan? 68% untuk di sektor formal. 68%. Yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu di 38%. Jadi selisihnya itulah yang belum menjadi peserta. Kemudian untuk sisanya itu adalah di sektor informal, bukan penerima upah. Berarti selisih dari 68 tadi kan. Jadi sekitar 32% itu yang berada di sektor informal. Itulah dia tadi seperti saya sebutkan tadi, seperti petani, UMKM ataupun wira swasta yang ada di pedesaan maupun yang ada di Kabupaten Labuan Batu. Kemudian berapa yang sudah terlindungi tadi di sektor informal? Itu masih sekitar 4%. Yang informal ya? Yang informal, itulah yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Di sektor informal itulah yang sangat sedikit itu tadi. Makanya BPJS Ketenagakerjaan ini juga menggandeng khususnya di Koperasi Restorasi ini juga untuk bersama-sama itu tadi untuk melakukan sosialisasi kepada khususnya di sektor-sektor pertanian yang berada di naungan Koperasi Restorasi sebagai penyokong, salah satunya dana PSR. Pak Reno, kalau kita lihat 4% Ya, di informal, betul. masyarakat yang ikut dalam konsep program BPJS Ketenagakerjaan ini. Ya. Ya. Saya nanya nih, apa sih sebenarnya manfaat daripada ikut program BPJS Ketenagakerjaan ini? Jadi sebenarnya manfaatnya cukup besar, Pak. Ya kan? Jadi sebenarnya BPJS itu sebenarnya adalah program pemerintah. Dalam hal ini
terjadi resiko yang disebabkan oleh kegiatan usaha daripada pekerja itu tadi. Salah satunya 4 program daripada BPJS Ketenagakerjaan. Dan di sekarang pun ada juga ditambah lagi 1 program untuk jaminan kehilangan pekerjaan. 4 program itu apa aja? Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan ada jaminan pensiun. Nah, itu tadi. Jadi yang konteksnya itu tadi yang 68 itu di sektor formal, 38 itu sudah terdaftar. Itu memang di luar daripada ASN ya. Tidak dihitung itu tadi yang 38 itu, yang tidak dihitung adalah ASN. ASN itu karena memang itu bukan ruang lingkup perlindungan daripada BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu ada kategori perlindungan di Kaspeng. Begitu. Jadi yang 38 itu tadi itu murni adalah yang bekerja di Kabupaten Labuan Batu, tidak di luar daripada kabupaten ini gitu. Walaupun dia penduduk sini, kalau dia bekerja di luar itu tidak menjadi ini tadi perhitungan persentase itu tadi. Gitu lah. Oke. Tadi ada 4 ya Pak. Programnya tadi ada 4. Ya. Yang satu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kecelakaan kerja. jaminan, Yang kedua Pak? yang kedua adalah jaminan hari tua, Jaminan hari tua. ya. Yang ketiga jaminan kematian. Yang keempat itu adalah jaminan pensiun. Dan ditambah jaminan kehilangan pekerjaan. Pak, kalau saya nanya nih Pak, konsep kecelakaan kerja yang bagaimana yang Ya. bisa diklaim Oke. untuk bisa mendapatkan santunan? Oke. Jadi konsep untuk perlindungan daripada jaminan kecelakaan kerja itu resiko yang ditimbulkan akibat hubungan pekerjaan. Jadi banyak sebenarnya ruang lingkup perlindungan jaminan kecelakaan kerja tadi. Salah satu contohnya mungkin pekerja itu mulai berangkat dari rumah menuju tempat pekerjaan, itu otomatis sudah di jalur lalu lintas. Kemudian di tempat bekerja, baik dia itu di sektor usaha dia apa, besar kecilnya resiko itu ditentukan dari sektor usahanya masing-masing. Dan dalam hal urusan pekerjaan dia itu tadi untuk memenuhi kegiatan usahanya itu tadi, dan kembali lagi dia menuju pulang ke rumah. Ruang lingkup itulah yang cukup luas itu tadilah yang dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Apabila terjadi resiko itu tadi, itulah yang menjadi tanggung jawab ataupun perlindungan yang diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Gitu Pak. Oke. Kemudian yang kedua, program yang kedua, jaminan hari tua. Ya. Ini jaminan hari tua yang bagaimana sebenarnya? Jadi di sini jaminan hari tua itu konsepnya berbentuk tabungan. Jadi apabila peserta itu mengikut jaminan hari tua, itu dia menabung yang nanti akan dikembalikan lagi kepada pesertanya itu apabila sudah memenuhi persyaratan di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi berapa nanti yang diterimanya itu dilihat dari lamanya akumulasi kepesertaan dia itu ditambah dengan pengembangan. Telah memenuhi persyaratan yang akan nanti dikembalikan lagi kepada pesertanya, itulah yang menjadi dia itu modal usahanya nanti di hari tua. Begitu. Itu konsep jaminan. Oke, yang ketiga tadi Pak, jaminan kematian. Ini konsepnya jaminan kematian ini gimana nih? Jadi gini juga deh Bang, tadi kenapa saya tadi disebutkan ada jaminan kecelakaan kerja, karena bisa jadi jaminan kecelakaan itu bisa menyebabkan tenaga kerja itu meninggal dunia juga karena memang berhubungan dengan pekerjaan. Yang konsep ketiga ini adalah jaminan kematian. Itu tidak dilihat akibat hubungan pekerjaan. Itu tidak dia meninggal gitu. Jadi itu tadi konsepnya itu tadi melindungi jiwanya itu yang tidak disebabkan oleh pekerjaannya. Itu tadi. Kemudian kalau yang keempat, Ya, jaminan pensiun. Jadi ini juga konsepnya itu tadi hampir sama dengan jaminan hari tua. Nanti yang
berbentuk tabungan yang nanti dia akan dikembalikan pada saat dia masa pensiun itu tadi. Jadi jaminan pensiun itu sekarang diatur di kita itu sekiranya usia 58 itulah memasuki tenaga kerja masa pensiun itu tadi. Jadi jaminan pensiun itu tadi untuk mencukupi ataupun apa dibilang itu ya, untuk kesiapan perekonomian dia itu tadi memasuki masa pensiun dia itu tadi. Jadi konsep dengan jaminan hari tua itu agak berbeda sedikit aja dengan jaminan pensiun. Kalau jaminan hari tua itu nanti dikembalikan walaupun dia telah berhenti bekerja, belum memasuki masa pensiun, itu dikembalikan ke BPJS dari BPJS Tenagakerjaan sebagai modal usaha dia tadi akibat memang pemutusan hubungan kerja atau berhenti bekerja. Kalau jaminan pensiun tadi itu memang sudah diklopkan untuk jaminan pensiun di masa dia pensiun tadi, untuk persiapan memasuki masa pensiun dia tadi. Itulah dia konsepnya tadi. Yang tadi ya Pak ya. Iya. Oke, saya kembali yang ke pertama dulu Pak, supaya lebih detail lagi. Iya. Ya. Jaminan kecelakaan kerja yang dimaksud. Iya. Saya nih kepingin nih, tertarik saya nih Pak. Artinya mau untuk bisa ikut dalam proses program. Boleh. Nah, ini saya per individu atau gimana kira-kira? Karena kalau jaminan kesehatan itu kan harus satu kakak itu Pak. Kakak semua. Tercantum semua, ada berapa di kakak itu bisa dimasukin. Nah, ini gimana kira-kira? Jadi beda antara BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan. Seperti Bapak bilang tadi, kesehatan itu memang harus seluruh kakak itu terdaftar dalam peserta BPJS Kesehatan. Kalau di ketenagakerjaan itu dia khusus pekerja saja, pelaku usaha. Jadi yang menjalankan pekerjaan itulah yang dilindungi. Jadi pokoknya ada kakak itu pekerjaannya mungkin suami atau istrinya, itu dua-dua boleh untuk mendaftarkan atau menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mereka itulah yang dilindungi karena dia melakukan kegiatan pekerjaan itu tadi. Oke, apa sih Pak persyaratan untuk bisa kita ikut sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan? Oke, tadi saya jawab juga tadi yang seperti Bapak tanya itu tadi. Apa memang pendaftarannya itu bisa secara kolektif atau memang secara individu. Jadi kalau di BPJS Ketenagakerjaan disesuaikan sektornya. Kalau dia formal itu secara kolektif karena dia memang menjadi tanggung jawab pemberi kerja dalam hal ini perusahaan. Untuk yang sektor BPU tadi bukan penerima upah adalah informal tadi, itu dia individu-individu seperti pelaku UMKM usaha tadi, usaha sendiri ya. Salah satu contohnya petani. Nah, itu kan dia seperti pedagang sayur, tukang ojek, itu tidak ada pemberi kerjanya. Dia murni itu adalah pekerja tunggal. Nah, itu bisa mendaftar secara individu-individu. Artinya gitu. Kalau tukang becak kita bisa ambil contoh, ya, dia mau ikut BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini kan yang beresiko tinggi sebenarnya pekerjaan tinggi, ya. Ya betul. Nah ini yang kita menurut saya ini kalau saya pikir udah wajib ini. Betul. Harus mereka itu dilindungi. Ya. Gitu ya Pak. Oke. Berapa sih besaran biaya yang harus dikeluarkan mereka untuk bisa ikut program ini? Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi itu dari dua sektor tadi, sektor formal itu kalau besaran iurannya itu kan itu sebenarnya sudah diukur berdasarkan upah minimum kabupaten, karena memang di situ ada penanggung jawabnya adalah pemberi kerja tadi untuk yang membayarkan iurannya, ada sharingnya, ya kan? Kalau untuk tenaga kerja bukan penerima upah dari informal seperti mungkin tukang beca, tukang ojek, pedagang sayur, itu besaran iurannya itu tadi itu diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Tapi ada batas terendahnya itu tadi, standar upah kita. Minimumnya itu adalah upah 1 juta dengan iuran besarannya 16.800 untuk perlindungan dua program dasar namanya, kecelakaan kerja dan kematian. Berarti luar daripada jaminan hari tuanya. Gitu. Berarti kalau tukang becak kita ambil nih Pak ya. Kalau kita enaknya aja nih. Nah, mereka bisa ikut dalam program ini ya dengan membayar
16.400. kewajiban ya, Iya. kewajiban perlindungannya dari itu sebesar 16.800 Rp16.800 ya. Iya. Wah, Per bulan. per bulan ya. Iya, Oke, ini kalau terjadi kecelakaan, betul. apa sih yang ditanggung oleh BPJS nih Pak? Oke, jadi seperti tukang becak itu tadi, dengan iuran 16.800 per bulan, dia mengikuti perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Apabila terjadi resiko kecelakaan kerja, dia banyak menerima manfaat itu tadi. Salah satunya mungkin biaya perawatan dan perobatan itu tidak ada batasan, sesuai dengan kebutuhan medis untuk penyembuhan dia seperti semula. Itu seluruhnya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Banyak lagi seperti biaya transportasi, kemudian itu biaya STMB sementara tidak mampu bekerja. Itu ada penggantian penghasilan yang hilang disebabkan oleh kecelakaan kerja. STMB namanya ya. Sementara tidak mampu bekerja. Jadi STMB ini Iya. ketika dia dalam masa perobatan atau Betul. penyembuhan, Iya, maksud itu kita, kan dia tidak bekerja, tidak bekerja, iya, tidak mempunyai penghasilan. benar. Di sinilah BPJS itu tadi memberikan penggantian penghasilan dia yang hilang tadi. Oh, lamanya Lamanya tidak ditentukan, Oh. sepanjang dia masih dalam kategori sakit kategori perobatan. perobatan. Nah, tapi memang di sini ada diatur tadi. Seperti mungkin 100% dengan asumsi tadi 16.800 itu penggantiannya adalah 1 juta per bulan. Artinya ketika dia sakit, perobatan ditanggung oleh BPJS, kemudian Penghasilan yang hilang penghasilannya pun diganti oleh bisa diganti dari BPJS dari Ketenagakerjaan. Oh, Begitu. itu dia apa Iya. Pak ya? Makanya cukup banyak manfaatnya itu tadi Iya, dengan iya. 16.800 tadi, Bang. Oke. Sebagai contohnya juga saya sampaikan lagi manfaatnya itu tadi, resiko itu bisa aja kecelakaan, nyawa itu memang mesti bisa selamat, Iya. fatalnya adalah meninggal dunia. Itu ada penggantian kepada ahli waris lagi, santunan. Artinya ketika dia sudah artinya diklaim asuransi akibat kecelakaan, Iya. dalam masa perobatan katakan dulu beberapa Meninggal bulan, dunia. meninggal lagi, Iya. maka dia akan dapat klaim kematiannya lagi. Iya. Oke, kalau boleh tahu Pak, Ah. sekarang berapa klaim kematiannya nih? Jadi gini, untuk klaim kematian itu apabila mungkin pada saat kejadian kecelakaan, biaya perawatan dan perobatan, kemudian tenaga kerja itu meninggal. Jadi apabila terjadi meninggal dunia itu tadi akibat hubungan kerja, BPJS berikan santunan sebesar 48 kali bulan upahnya. Jadi dengan dasarnya tadi 1 juta, berarti dia terima 48 juta. Itu yang diberikan kepada ahli waris. Ketika dia meninggal dunia ya. Iya. Oke, selanjutnya ada lagi kira-kira Pak yang Ah. terkait dengan kecelakaan kerja dari ini? Hanya juga diberikan tadi santunan? santunan yang saya bilang tadi, seperti mungkin santunan cacat juga. Wah, Ah, ini santunan itu banyak. cacat ini kadang-kadang selalu terjadi nih Pak di Iya. masyarakat. Ya, Jadi saya sebenarnya- lihat tuh banyak itu. Nah, saya informasikan juga. Jadi sebenarnya kecelakaan itu, kalau dia sudah dilakukan perawatan dan perobatan, itu bisa juga ada 2 kemungkinan. Satu dia bisa sembuh seperti sedia kala, sembuh karena memang dia tidak ada mungkin kecelakaan yang fatal. Kalau ada yang kecelakaan yang fatal, itu bisa berakibat cacat. Seumur hidup. Cacat itu kan ada 3 di Iya. BPJS Ketenagakerjaan. Hmm. Salah satunya mungkin cacat fungsi. Hmm. Anggota tubuh kita itu mempunyai fungsi masing-masing, Hmm. ya kan? Kedua, cacat sebagian anatomi, Hmm. hilangnya sebagian anggota tubuh. Hmm. Yang fatal adalah cacat total belah. Hmm. Itu sudah tidak beraktivitas lagi, sudah tidak bisa lagi, lumpuh contohnya. Iya. Itulah yang dilindungi cacat versi dari BPJS Ketenagakerjaan. Oh, jadi ada 3 Ada lagi 3. situ yang bisa lagi kita dapatkan manfaat Iya, dari situ ya Pak ya. betul. Oh. Salah satunya itu tadi meninggal akibat hubungan kerja dulu. Oke Pak, gimana klaim Iya. asuransi itu tadi itu bisa didapatkan oleh peserta BPJS tadi itu ketika artinya katakan dia mengalami kecelakaan. Itu Oke. gimana prosesnya Pak? Jadi prosesnya gini juga, ya kan? Apabila mungkin historinya aja tenaga kerja itu terjadi resiko kecelakaan kerja. Iya.
mungkin dia bisa langsung ditangani karena memang sifatnya emergensi itu ya kan. Jadi nanti dia lakukan perawatan, perobatan, kemudian apabila nanti sudah selesai semua masa perobatannya, sampai mungkin dia pada saat berobat jalan itu tetap aja ditunggu dulu, karena itu akan muncul biaya nanti, biaya perawatan dan perobatan. Setelah nanti peserta itu tadi sudah dinyatakan benar-benar sembuh, ya kan, tidak ada lagi muncul biaya-biaya yang keluar, itulah baru lakukan pengklaiman daripada jaminan kecelakaannya kerja tadi, berbentuk seperti mungkin kwitansi perawatan dan perobatannya seluruhnya. Bagaimana kecelakaan kerja terjadi ketika kita di luar kota? Nah, ini kita kadang-kadang kan kecelakaan itu kan bisa terjadi ya Pak ya, ketika kita di luar kota. Itu klaimnya gimana Pak? Jadi sebenarnya gini juga ya Pak. Kalau kita memang peserta itu mungkin dalam urusan pekerjaan ya, itu bisa jadi tugas luar kota atau tugas bagaimana? Luar kota terjadi resiko kecelakaan mungkin di luar kota, ya kan? Jadi tetap juga ditangani di daerah itu sendiri kecelakaannya. Perawatan perobatan itu boleh di wilayah pada saat dia bekerja itu tadi. Tapi pada saat nanti mau mengajukan klaimnya, itu tetap nanti akan dikembalikan kepada di mana daerah dia itu terdaftar biar untuk mempermudahkan proses administrasinya. Oke. Saya pikir ini cukup bermanfaat sebenarnya ya. Nah, inilah sebenarnya Pak yang belum banyak dipahami oleh masyarakat kita. Pentingnya BPJS Ketenagakerjaan itu melindungi diri. Nah, kita berharap sebenarnya ada satu terobosan yang bisa menyampaikan ke masyarakat sehingga ini sampai ke masyarakat bawah. Nah, jadi harapan kita juga di sini BPJS Ketenagakerjaan Labuan Batu ya, jangan bosan-bosan juga ini saya pikir Pak untuk memberikan informasi penyuluhan terkait manfaat daripada BPJS Ketenagakerjaan. Saya pikir ini aja dulu temu kita Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Iya kan?